Ya guys, sekarang kita mau belajar tentang penjajahan Belanda dan Inggris di Indonesia. Ya, sebelumnya kita udah belajar tentang kenapa sih negara-negara Eropa tuh mau datang ke Indonesia berbondong-bondong berebut untuk menguasai Indonesia. Karena memang di Indonesia itu banyak sekali rempah-rempah. Seperti kita tahu bahwa rempah-rempah itu ya banyak tumbuhnya memang cuma ada di Indonesia. Nah, mereka datang ke sini, ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Ya, kenapa sih rempah-rempah? Jadi memang rempah-rempah ini bumbu dapur ya. Tapi saat itu di dunia memang enggak penghasil rempah-rempah ya cuma di daerah Indonesia dan sekitarnya. Dan harganya ini mahal banget guys. Kenapa bisa mahal? Karena ya cara ngedapetinnya juga gak mudah. Bayangin aja mereka harus berlayar berbulan-bulan untuk mengambil rempah-rempah ini gitu. Nah kalau misalnya dia beli rempah-rempah dari pedagang lain, pasti harganya lebih mahal dong. Nah akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menguasai Indonesia supaya dia bisa ambil sendiri rempah-rempahnya. Kalau dia bisa ambil sendiri, pasti harganya jauh lebih murah. Nah itu yang mereka pengen. Tapi gak cuma rempah-rempah, kekayaan bumi Indonesia lainnya tuh banyak yang mereka juga ingin kuasai seperti tembakau, kopi, teh. Nah ini adalah komoditas-komoditas yang dijual akan sangat mahal sekali di dunia. Dan ini sangat-sangat menguntungkan para penjajah itu. Oke, jadi gambarannya Indonesia itu gak kayak sekarang. Kalau sekarang kita tahu ada 5 pulau besar. Nah dulu Nusantara, Indonesia itu disebut Nusantara. Nah Nusantara itu pulau-pulaunya masih terpisah-pisah guys. Jadi setiap pulau itu ada sekian banyak kerajaan yang menguasai. Nah ketika bangsa Portugis datang, bangsa Portugis itu hanya menempati di sini nih, di Maluku ya bagian utara, kemudian Malaka. Terus dia datang lagi di Banten. Nah begitu ada Belanda, jadi Belanda tuh sempat datang dulu ke Indonesia, terus dia terusir gitu guys sama Portugis, kalah. Oke, jadi sebelumnya Belanda itu hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa sama Portugis dari Nusantara. Nah, pada tahun 1598 Belanda melancarkan ekspedisinya sendiri untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman ini adalah seorang pelaut handal asalnya dari Belanda. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun sayangnya orang-orang Belanda ini tidak disukai oleh rakyat-rakyat pribumi dulu. Maka gak lama de Houtman ini harus angkat kaki dan berlayar pergi ke timur utara, di pantai utara sana, jadi ke arah Maluku. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, de Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyaknya rempah-rempah. Pelayaran de Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Selain dilawan penduduk lokal, para penjajah Belanda terkendala cuaca dan wabah penyakit. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin de Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi para penjelajah Belanda berikutnya. Jadi setelah de Houtman ini datang ke Indonesia, dia share kan peta pelayaran Nusantara, berbondong-bondong pada datang ke sini para pelayar-pelayar Belanda itu. Pada kurang lebih sekitar 2 tahun setelah pulangnya de Houtman ke Belanda, itu sekitar tahun 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Jadi mereka berbondong-bondong. Nah, armada pimpinan Jacob van Neck yang pertama kali tiba di kepulauan rempah-rempah, yaitu Maluku pada bulan Maret 1599.
setelah dari Maluku itu kapal yang dibawa oleh Jacob van Dijk ini pulang lagi ke Belanda 1519 sampai dengan 1600. Dia datang balik lagi ke Belanda dengan mengangkut banyak sekali rempah-rempah. Bayangin, dia bisa untung 400% karena dia bisa ambil langsung dari pulau rempah-rempahnya. Dia pergi ke Belanda, semua orang-orang di Belanda itu terperangah, semuanya iri, semuanya pengen juga akhirnya datang ke Indonesia. Gimana nih caranya datang ke Maluku? Jadi para pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang Belanda itu akhirnya gara-gara si De Houtman dan si Jacob ini, mereka langsung interest semua pada pengen datang juga ke Indonesia. Berbondong-bondong mereka datang ke Indonesia. Nah, akhirnya terjadilah suatu persaingan. Jadi antara orang Belanda dengan orang Belanda, para pedagang Belanda dengan pedagang Belanda tuh bersaing, berebut-berebutan. Nah, banyaknya keuntungan itu memikat Belanda. Jadi Belanda tuh benar-benar untung banget lah. Belanda pun membentuk yang namanya Verenigde Oost-Indisch Company. Nanti kita dengar di Google ya, yang benar kayak apa. Nah, ini singkatannya biasa kita dengar dengan sebutan VOC. VOC, yaitu pada tahun 1602. Jadi VOC ini adalah sebuah company, ya, sebuah perusahaan besar yang menyatukan para pengusaha Belanda. Jadi para pengusaha Belanda yang tadi bersaing, berebutan cari rempah-rempah di Maluku, mereka ditarik semua, ya, dijadikan kayak PT. Kalian masih ingat PT kan? Akhirnya mereka bersatu membuat satu perusahaan besar yang bernama VOC tadi. Ya, fungsinya apa sih dengan adanya VOC? Ya tentu aja supaya para pedagang Belanda ini gak saling berebutan. Dia jadi kayak berantem, antar Belanda jadi berantem kan. Nah, akhirnya disatukan biar Belanda tuh bersatu. Dengan Belanda bersatu berarti kan semakin kuat dong perusahaannya. Yang kedua, ada namanya perusahaan dagang dari Inggris juga, itu saingannya VOC banget tuh. Nah, untuk mengalahkan perusahaan dagangnya Inggris itu, ya Belanda harus bersatu membuat yang namanya VOC tadi. Nah, VOC ini pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, di Maluku sendiri kan sebenarnya udah dikuasai oleh Portugis kan. Nah, VOC ini mengganggu Portugis tadi. Dia lakukanlah monopoli perdagangan. Nah, Belanda dengan cerdasnya dia ke kerajaan Ternate, karena kerajaan Ternate itu gak suka sama Portugis kan. Akhirnya Ternate mau lah bekerja sama dengan Belanda. Mereka bekerja sama mengusir Portugis. Akhirnya Portugis pergi dari Maluku. Dia cuma berada di daerah Timur Leste. Penyerangan dari Belanda dan Belanda ke Portugis di Maluku ini pada tahun 1605. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Nah, VOC udah menguasai Maluku. Akhirnya dia belum puas juga guys. Tetap dia masih mau mencari glory dan gold sebanyak-banyaknya. Akhirnya dari menguasai Maluku, dia pergilah ke Sumatera, ke Jawa, ke seluruh bagian Nusantara untuk mengambil kekayaan kita selama 350 tahun kurang lebih ya, bayangkan. Oke guys, kamu bisa bayangin kalau Belanda itu di Indonesia itu 350 tahun. Ya, itu lama banget. Jadi sampai orang-orang di negara-negara di dunia ini yang kenal Indonesia itu ya punya Belanda, atau biasanya mereka dulu sebutnya sebagai Hindia Belanda atau Netherlands Indie. Semua orang taunya bukan Indonesia, tapi mereka nyebutnya sebagai Hindia Belanda. Kamu bayangin aja, Indonesia sendiri umurnya baru 74 tahun. Ini aja rasanya udah lama banget ya. Apalagi dulu tuh 350 tahun. Jadi memang orang-orang di seluruh dunia ini belum nggak tahu Indonesia, taunya ya Hindia Belanda. Jadi bayangkan pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara ini sudah berjalan sangat lama,
sudah cukup kokoh, sudah berjalan dengan baik pemerintahannya, sistem negaranya, semuanya sudah berjalan seperti negara-negara yang kita tahu pada umumnya sekarang. Setelah datangnya Belanda ke Nusantara, Belanda itu berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi memonopoli apa sih? Jadi gambarannya begini guys, kalau monopoli itu adanya di perdagangan. Kalau contoh ya, misalnya Miss G bilang sama kamu semuanya di kelas, guys kalian gak boleh jajan di luar, kalian hanya boleh jajan di Miss G. Itu monopoli. Miss G akan jualan ke kamu, tapi kan harganya suka-suka Miss G, dan kalian gak ada pilihan. Mau gak mau pasti kalian akan beli jajanan ke Miss G, karena kalian gak bisa jajan di tempat lain. Wah, dengan harga yang Miss G naikin dengan sangat mahal pun kalian akan beli. Kenapa? Karena gak ada pilihan. Itu namanya monopoli. Nah dulu orang-orang Belanda ini memonopoli perdagangan di Indonesia. Orang-orang petani-petani rempah-rempah itu harus menjual seluruh hasil kebunnya, hasil ladangnya ke Belanda. Hanya boleh ke Belanda. Dia boleh gak jual ke negara lain? Kan ada banyak pedagang dulu kan, gak boleh. Harus ke pedagang Belanda. Itu namanya monopoli. Terus kalau mereka ketahuan diapain? Ya macam-macam. Mereka pasti kena sanksi yang besar seperti dibunuh mungkin gitu kan, atau dipersulit lainnya. Jadi pada penguasaan Belanda di Indonesia ini, di Nusantara, banyak rakyat Nusantara yang sangat menderita guys. Kenapa? Karena sistem monopoli tadi. Mereka hanya boleh menjual seluruh hasil kebunnya, ladangnya ke Belanda, tapi Belanda cuma beli dengan harga yang sangat murah. Nah si VOC ini luar biasa, mereka sangat untung. Jadi luar biasa kayaknya VOC ini. Bayangin aja, dia bisa beli dengan harga yang sangat murah. Kemudian dia pergi ke Eropa, ya, itu dia jual dengan harga yang bisa 400-500 kali lipat dari harga yang dia beli. Itu kan untung banget. Oke, kantor VOC ini awal mulanya dibuat di Banten, kemudian dipindahkan ke Batavia. Batavia itu sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Gubernur pertamanya namanya Pieter Both. Jadi pemerintah Belanda mempercayakan seluruh kepemimpinannya lah ya kepada VOC. Jadi VOC ini diserahkan oleh kerajaan Belanda untuk memimpin wilayah Netherlands Indies itu ya. Nah ini gubernur pertamanya namanya Pieter Both. Ya, jadi VOC ini diberikan hak-hak spesial dari kerajaan Belanda. Apa itu haknya? Pertama adalah hak monopoli perdagangan. Jadi VOC itu diberikan kepercayaan oleh kerajaan Belanda, silahkan lakukan monopoli di wilayah Nusantara. Dan berikutnya adalah hak untuk memiliki mata uang sendiri. Jadi VOC bikin mata uang yang berbeda dengan mata uang yang ada di Belanda. Itu diperbolehkan. Nah, mata uang VOC inilah yang berlaku di Nusantara. Kemudian berikutnya adalah hak dalam membentuk perjanjian dengan pemimpin maupun penguasa lokal. Jadi VOC ini diberikan hak untuk membuat perjanjian-perjanjian kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kemudian hak membentuk angkatan perang dan juga melakukan perang serta hak untuk memungut pajak. Jadi dia membuat tentara ya, dan dia bisa menyatakan perang tanpa harus izin dulu ke kerajaan Belanda. Serta hak untuk memungut pajak. Nah ini pajak ini sangat merugikan sekali untuk bangsa Indonesia. Gubernur berikutnya ada namanya Pieter Both. Nah Pieter Both ini Pieter Both ini sangat luar biasa sekali ya, gubernur pertama ini. Dia dipercaya banget sama kerajaan Belanda, diapresiasi sekali karena gara-gara dia ini VOC untung besar. Ada 3 kebijakan yang biasa dilakukan oleh VOC supaya VOC ini bisa untung banyak. Pertama, VOC membangun markas
ya di beberapa wilayah Nusantara untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah. Kemudian ada namanya pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini patroli, jadi dia kayak polisi gitu ya, patroli keliling Nusantara. Untuk apa? Untuk ngawasin orang-orang Indonesia ada nggak nih dia yang jual rempah-rempah dari selain Belanda. Kemudian ada namanya politik divide et impera. Nah ini jahat banget guys. Jadi Belanda masuk ke dalam suatu wilayah kerajaan, nanti dia adu domba tuh. Supaya apa? Supaya kerajaan-kerajaan itu kalah. Jadi kayak Raja A lawan Raja B gitu kan. Raja A lawan Raja B perang. Nanti Belanda belain Raja B. Raja A-nya kalah. Nanti Raja B dikuasain lagi sama Belanda. Kayak gitu terus. Jadi emang jahat. Dia mengadu domba orang Indonesia ini untuk terus ribut supaya Belanda ini gampang banget menguasai Nusantara. Yang berikutnya kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah, ini kayak yang tadi Miss Yuda bilang ya. Nah, atas doa bangsa Indonesia, orang-orang senusantara itu guys, akhirnya VOC bangkrut. Ya, jadi bangkrutnya itu gara-gara banyak korupsi. Jadi banyak rakyat pengurus-pengurus VOC itu, orang-orang Belandanya banyak yang melakukan korupsi, akhirnya bangkrut lah VOC. Nah, setelah bangkrutnya VOC, Hindia Belanda yang tadinya dipegang oleh VOC kan, dipercayai oleh VOC, VOC-nya bangkrut nih, udah bubar lah dia. Akhirnya sama kerajaan Belanda diperintahkanlah seorang gubernur untuk memimpin pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Berdirinya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, gubernur yang dipilih awalnya itu namanya adalah Herman Willem Daendels. Kita pikir udah VOC berakhir juga lah penderitaan Indonesia, ternyata enggak. Di bawah Herman Willem Daendels ini, gubernur Hindia Belanda ternyata lebih parah lagi. Willem Daendels punya visi yaitu mempertahankan Hindia Belanda dari serangan kerajaan Inggris. Jadi memang saat itu Belanda dan Inggris nih lagi perang memperebutkan Nusantara. Caranya gimana guys untuk mempertahankan Nusantara ini dari serangan kerajaan Inggris? Pertama, dia membangun akses jalan sebagus mungkin supaya tentara-tentara Belanda bisa dengan mudah patroli biar tentara Inggris tuh nggak menyerang Nusantara. Salah satunya adalah membangun jalan dari Anyer tuh daerah pantai di Jawa Barat ya, sampai ke Panarukan. Jadi Panarukan tuh di Jawa Timur. Mereka melakukan ini, yang ngerjain itu bukan orang Belanda guys, tapi orang Indonesia yang disuruh kerja rodi. Jadi disuruh dengan paksa, mau gak mau mereka harus mau ngerjain pembangunan jalan tadi. Jadi penerapan kerja rodi itu bukan cuma membangun jalan, tapi juga salah satunya membangun beberapa rel kereta. Nah, rel kereta di Jawa itu yang kita pakai sekarang ini, yaitu salah satunya dibangun oleh Daendels. Dari mana? Dari tenaga-tenaga orang Indonesia. Mereka nggak dikasih upah, mereka tidak diberikan makan yang layak atau tidak diberikan tunjangan yang layak, nggak dibayar sama sekali. Mereka dipaksa untuk kerja. Kalau mereka melawan ya mereka akan menanggung seperti dicambuk atau dipenjara atau mungkin dibunuh. Nah, si Daendels ini akhirnya masa pemerintahannya tuh berakhir. Kenapa berakhir? Ketahuan lah kalau Daendels ini banyak melakukan kekejaman di Indonesia, di Nusantara ini. Akhirnya Daendels dipecat ya oleh kerajaan Belanda. Kemudian digantilah dengan Johannes van der Bos. Nah, Johannes van der Bos sendiri sama lah, nggak jauh beda sama Daendels kejamnya. Johannes van der Bos ini menerapkan apa yang namanya tanam paksa. Jadi tanam paksa tuh gini, semua petani di Indonesia itu diwajibkan menanam tanaman yang disuruh sama
pemerintah Belanda. Contoh misalnya yang lagi laku di pasar itu adalah cengkeh, jadi mereka dipaksa harus nanam cengkeh. Semuanya, semua orang tanam cengkeh sebanyak-banyaknya gitu. Nah yang lagi laku di pasarnya yang harganya lagi tinggi di dunia itu apa? Pala, semua suruh tanam pala. Jadi mereka nggak boleh nanam yang lain, harus ngikutin maunya pemerintah Belanda. Nah ini sangat merugikan ya guys. Banyak sekali kerajaan-kerajaan atau orang-orang di Nusantara ini yang merasa menderita atas semua yang diterapkan oleh Belanda tadi. Nah, udah kurang lebih 350 tahun Belanda ada di Indonesia ya, dengan negara yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Masuklah Jepang ke Nusantara. Nah, masuk ke Jepang ke Nusantara ini itu mempengaruhi tatanan pemerintahan Hindia Belanda, guys. Jadi Jepang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor di Hawaii pada Desember 1941. Akhirnya Belanda nggak bisa lah mempertahankan diri untuk stay di Nusantara ini atau di Indonesia. Dan Belanda pun tidak mendapatkan dukungan yang dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia nggak ada yang mau Belanda ada di Indonesia lagi, maupun dari internasional, negara-negara lain juga nggak setuju kalau Belanda ada di sini. Akhirnya Indonesia didukung oleh dunia internasional untuk menjadi Indonesia seperti sekarang ini. Ya, sekian cerita dari penjajahan Belanda di Indonesia. Oke guys, selanjutnya adalah penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia ini datangnya mereka menguasai Indonesia ini di tengah-tengah masa penjajahannya Belanda. Jadi pada tahun 1811 sampai dengan 1816, gubernurnya namanya Raffles. Jadi mereka kenapa Inggris bisa menguasai Indonesia itu karena ada namanya perjanjian Tungtang. Inggris dan Belanda perang di Eropa sana, kemudian Inggris menang, dan pada tahun 1811 ada namanya perjanjian Tungtang yang harus ditandatangani oleh Belanda dan Inggris. Itu bunyinya adalah Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Pulau Jawa menjadi miliknya Inggris. Jadi Inggris masuklah ke Pulau Jawa, menguasai Pulau Jawa, dan Belanda nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, berikutnya namanya ada Stamford Raffles. Jadi Stamford Raffles inilah yang dijadikan gubernur yang berkuasa di daerah Hindia Belanda. Raffles ini menyumbang banyak banget ilmu pengetahuan untuk Indonesia. Salah satunya beliau menulis sebuah buku tentang The History of Java. Itu sampai sekarang masih dipakai untuk menjadi referensi. Kemudian beliau juga yang menemukan Candi Borobudur, dan saat itu juga dipugar Candi Borobudur. Dan berikutnya beliau juga yang menemukan yang namanya Rafflesia Arnoldi, dan beliau juga yang membangun sebuah tempat konservasi tumbuhan yang ada di Bogor, yang kita kenal sekarang sebagai Kebun Raya Bogor. Selama pemerintahan Raffles, selama pemerintahan Inggris ini, Raffles membuat kebijakannya yaitu adalah menghapus sistem tanam paksa. Jadi udah nggak ada lagi tanam paksa, tapi diganti dengan sistem sewa tanah. Jadi rakyat Indonesia ini harus membayar pajak. Pajaknya ditentukan oleh pemerintah Inggris. Kemudian berikutnya menghapus sistem kerja rodi. Dan berikutnya membagi wilayah Jawa menjadi 16 karesiden yang dipimpin oleh bupati. Jadi kalau kita tahu sekarang ada belahan Jawa Barat, Jawa Timur, ada beberapa belahan di bagian-bagian di Pulau Jawa itu sudah dibentuk dari dulu, dari zamannya Raffles. Nah, penjajahan Inggris ini nggak bertahan lama. Kenapa? Kurang lebih 5 tahun. Kenapa? Karena saat itu di Eropa
Belanda dan Inggris ini kan bersiteru. Kemudian mereka membuat perjanjian baru, ya namanya Convention of London di tahun 1814, yang bunyinya adalah kawasan Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Makanya Inggris ya nggak bisa berbuat apa-apa, dia mau nggak mau harus keluar dari kawasan Nusantara.